Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Andewa Pratama. Nomor induk mahasiswa saya 20423064, jurusan Ekonomi Islam. Sekarang saya ingin menjawab soal ujian tengah semester manajemen lembaga keuangan mikro dengan dosen pengampu Bapak Anom Garbo. Oke, teman-teman semua, jadi di sini terdapat dua soal dengan masing-masing soal pertama ada 3 pertanyaan dan soal kedua ada 2 pertanyaan dengan studi kasus masalah sosial jadi tantangan lembaga keuangan mikro. Oke, jadi yang pertama ada pertanyaan pertama itu pertanyaannya, lembaga keuangan mikro secara konseptual mencoba melayani golongan masyarakat kelas bawah, miskin dan fakir miskin yang selama ini tidak mampu diakomodasi kepentingan finansialnya oleh lembaga perbankan. Jadi yang pertama, identifikasikan tantangan dan peluang lembaga keuangan mikro syariah saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian jelaskan rasionalisasinya. Oke, yang pertama, jadi jawaban yang pertama itu jadi menurut saya ya, karena terdapat tantangan, jadi ada tantangan dan peluang. Jadi menurut saya tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah ini adalah melayani golongan masyarakat kelas bawah, yaitu menjangkau masyarakat golongan bawah tersebut. Karena di Indonesia ini untuk masyarakat golongan bawah itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan golongan menengah dan golongan atas sekalipun, serta kesediaan golongan bawah tersebut untuk menerima informasi sangat minim, terutama dari lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan untuk peluang yang dipunyai oleh LKMS, yaitu karena banyaknya masyarakat golongan bawah tadi, maka dapat meningkatkan kepercayaan publik atas lembaga keuangan yang membantu masyarakat miskin. Jadi karena jumlah masyarakat golongan bawah itu banyak, itu membuat LKMS itu dapat membantu secara luas juga. Dan juga setelah membantu secara luas itu, masyarakat miskin tersebut percaya dengan adanya kegunaan ataupun fungsi dari LKMS tersebut. Oke, pertanyaan nomor 1 yang B, bagaimana pendapat saudara ketika sebuah LKM atau LKMS memiliki sektor yang lebih spesifik? Contohnya semakin miskin semakin diprioritaskan. Oke, jadi menurut saya ya, statement semakin miskin semakin diprioritaskan itu karena menurut saya itu tidak bagus dan tidak cocok untuk lembaga keuangan mikro syariah. Karena statement semakin miskin semakin diprioritaskan tersebut mencantumkan mencantumkan nama syariah di LKMS ya, yang artinya itu kan sifatnya syariah, atau salah satu sifatnya yaitu adil dan tidak memprioritaskan masyarakat dengan kondisi apapun. Sehingga kalau misal LKMS itu memiliki spesifik semakin miskin semakin dibantu atau diprioritaskan, itu tidak baik. Ada kalanya misalnya statementnya itu dihilangkan saja ataupun diganti dengan kata yang lebih baik. Oke, jadi kita lanjut. Nomor 1, opsi C ya, dengan pertanyaan, bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi LKMS tersebut? Oke, jadi teman-teman semua,
Jadi kan di segmentasi tadi itu sudah tertulis bahwa masalah LKM atau LKMS yang dihadapi itu merupakan masalah sosial, yang yaitu keberadaan rentenir ataupun black campaign, sehingga banyak tersebarnya informasi negatif di LKMS tersebut. Jadi solusinya atas permasalahan ini atau segmentasi tersebut, supaya LKMS mampu mengatasi masalah sosialnya adalah dengan cara sosial juga. Jadi dengan cara pendekatan sosial juga. Jadi LKMS ini mampu melakukan pengendalian sosial melalui relasi ataupun pembuatan acara seminar, serta acara speak up lainnya lah, pokoknya tuh yang bersifat sosial di depan umum, yang membuat khalayak umum itu yakin dan membuat keyakinan di dalam masyarakatnya. Oke, lanjut nomor 2. Jadi nomor 2 itu ada soalnya, eksistensi pesaing LKMS dalam konteks artikel tersebut telah berperilaku cukup merugikan, baik secara nilai atau konsesi sama saja untuk semua lembaga, maupun secara ekonomi, atau menghasilkan kerugian berupa pembiayaan yang macet. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana respon saudara terhadap kejadian tersebut? Apa kekurangan dalam aktivitas LKMS sehingga kejadian ini bisa terjadi? Oke, kita jawab yang A ya. Jadi menurut saya itu alasan mengapa terdapat pesaing di LKMS dan juga yang merugikan secara nilai atau konsepsi sama saja untuk sebuah lembaga ataupun secara ekonomi berupa kerugian adalah, jadi menurut saya adanya pesaing dalam bidang ekonomi itu kan sudah wajar, terutama terjadi dari sektor lembaga keuangan, sehingga apabila sifatnya merugikan baik secara nilai atau konsepsi sama saja untuk semua lembaga ataupun secara ekonomi, atau menghasilkan kerugian berupa pembiayaan yang macet, jangan menyalahkan pihak manapun yang berarti dari lembaga keuangan yang bersangkutan tersebut yang mesti melakukan inovasi lainnya untuk mempertahankan customer dan juga menghasilkan keuntungan bagi lembaga keuangan. Menurut saya, mengapa LKMS bisa mengalami kerugian dan kejadian tersebut adalah karena LKMS terlalu memprioritaskan suatu golongan masyarakat serta memberikan bantuan kepada suatu kelompok yang dituju, sehingga LKMS tidak mempunyai nasabah backup jika golongan yang diprioritaskannya tersebut mengalami kejadian telat bayar ataupun tidak bayar sama sekali. Oke, lanjut ke soal yang B. Kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan atau menangani problematika persaingan semacam itu? Gunakan konsep sosial, budaya, dan ekonomi dalam menjawab. Oke teman-teman, mungkin menurut saya ya, untuk mengatasi problematika adanya persaingan di dalam konteks lembaga peminjaman uang ini, yang pertama untuk di bidang sosial ya, untuk mengatasi problematika adanya persaingan tersebut dengan cara melakukan periklanan serta promosi terhadap produk yang diperjualbelikan untuk bidang sosial. Untuk bidang ekonomi, saya merekomendasikan untuk melakukan diskon atau sifat cashback lainnya yang menguntungkan bagi nasabah. Sedangkan untuk bidang kebudayaan, karena LKMS itu ada nama syariahnya, maka mengikuti kebudayaan syariah sesuai dengan peruntukannya dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sehingga berjalan sepadan untuk bidang kebudayaan. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan semua jawaban tadi dapat membantu teman-teman semuanya.
serta mudah-mudahan apapun yang teman-teman tidak mengerti bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.